Invasi Rusia memasuki fase baru, di mana pertempuran akan bergeser ke garis depan sekitar 350 km yang membentang dari Zaporizhzhia ke Kherson yang diduduki Rusia. Daerah itu termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia yang diserang Sabtu malam. Masing-masing pihak menuduh pihak lain melakukan serangan itu. Operator pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina, Energoatom, mengatakan serangan merusak 3 monitor radiasi di sekitar fasilitas penyimpanan bahan bakar nuklir bekas dan 1 pekerja terluka. China mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya memperluas latihan militer yang mengancam di sekitar Taiwan, yang telah mengganggu pengiriman dan lalu lintas udara dan secara substansial meningkatkan kekhawatiran tentang potensi konflik di kawasan yang penting bagi perdagangan global. Militer mengatakan latihan yang melibatkan serangan rudal, pesawat tempur dan pergerakan kapal melintasi garis tengah selat Taiwan yang membelah kedua sisi itu merupakan tanggapan atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu pekan lalu. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono meresmikan beroperasinya KRI Teluk Calang 524 di dermaga JICT, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapal berjenis angkut tank ini merupakan kapal ke-7 yang sudah dimiliki TNI Angkatan Laut dalam rangka modernisasi alutsista TNI. Kapal buatan dalam negeri ini nantinya akan dioperasikan di Komando Lintas Laut Militer 1 Jakarta dalam waktu dekat. Kapal ini akan langsung dilakukan pengujian kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan operasi pengamanan pantai dan pertahanan laut oleh TNI Angkatan Laut. Setelah menetapkan Barada Richard Eliezer alias Barada E sebagai tersangka, tim Sus Polri kembali menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Sehingga total tersangka kini menjadi 3 orang. Kedua tersangka baru adalah Brigadir RR, ajudan istri Verdi Sambo, dan sopirnya berinisial K. Berbeda dengan Barada E yang dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, tersangka baru dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selama 2 pekan, Rosti Simanjuntak, ibu almarhum Brigadir Joshua, belum bisa melakukan aktivitasnya sebagai wali kelas 4 sekolah dasar di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Rosti mengalami trauma berat dan harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Proses belajar mengajar di kelasnya untuk sementara digantikan oleh guru piket hingga kepala sekolah. Rosti Simanjuntak dikabarkan menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kota Jambi, didampingi keluarga Sabtu lalu. Belum diketahui apakah yang bersangkutan harus menjalani rawat inap untuk pemulihan trauma yang dialami atau tidak.